semuanya, selamat datang di MH Talk. Hari ini aku Safira Sundari dan Aula. Kali ini kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu tentang perempuan dan multitasking, mitos atau kelebihan. Oke. Nah, ini tuh pembahasannya cukup lagi banyak yang ngebahas gitu ya, soal perempuan dan multitasking gitu. Apakah itu sebuah mitos atau sebuah kelebihan? Nah, untuk ngomongin topik yang cukup menarik ini, tentunya kita nggak akan ngobrol sendirian. Di sini udah ada Teh Asa sama Teh Aisyah. Teh Asa Aku dari Bandung, Kota Bandung. Aku dari SMA Istiqomah Bandung. Oke. Nah, mulai ada topik yang baru nih, ada topik yang mungkin banyak banget orang-orang lagi obrolin gitu kan. Kalau dari mana sih munculnya stereotype bahwa cewek itu harus bisa multitasking? Kalau menurut aku nih ya, kita itu sebagai perempuan dari kecil tuh udah dituntut sama mama gitu ya, biar bisa melakukan banyak hal, banyak kegiatan, banyak tugas dalam satu waktu secara bersamaan. Kayak misalnya kita tuh dapat tugas dari sekolah, nah kita kerjainnya di rumah, tapi mama tuh minta tolong buat bantuin hal kerjaan rumah gitu ya. Iya. Nah, jadi kita itu harus bisa mengerjakan kedua tugas tersebut tuh secara bersamaan. Atau kalau misal kita punya adik nih, nah kita harus bisa sambil jagain adik juga. Nah, kalau secara pola asuh, laki-laki itu lebih dituntut untuk bisa multitasking aja gitu. Tergantung kebiasaan juga ya, berarti sehari-harinya gimana, sama pola asuh dari orang tua, dia biasanya dari kecil gimana diurusnya, diajarinnya. Kalau cowok diajarinnya sambil jagain adek, sambil cuci piring, kan bisa aja ya jadi multitasking kayak dia. Amin. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu multitasking. Multitasking itu suatu pekerjaan di mana kita harus melakukan dua pekerjaan dalam waktu bersamaan. Nah, itu mungkin pengertian dari multitasking sendiri kayak gitu. Nah, mungkin asal-usul multitasking juga sebenarnya udah ada ya dari zaman purba ya, bahwa memang ketika zaman purba juga perempuan emang sudah disuruh menjaga tempat ia tinggal dan menjaga anak-anaknya, sedangkan untuk para laki-laki itu ada tugasnya keluar untuk mencari makanan atau berburu gitu. Terus kenapa sih ya laki-laki tuh jarang banget ada yang bisa multitasking? Ada yang tahu gak kenapa? Jadi ada suatu part yang menghubungkan otak kanan sama otak kiri. bagian otak perempuan dan laki-laki ya. Nah, terus kalau di perempuan itu si bagian itunya tuh lebih tebal. Jadi perempuan lebih bisa untuk mengkoordinasikan kedua otaknya tuh kayak seimbang gitu. Terus kalau laki-laki katanya itu lebih tipis, makanya mereka cenderung lebih bisa fokus sama satu hal aja. Itu kayak tren yang aku pernah lihat itu loh di TikTok, kayak laki-laki itu disuruh sambil cerita tapi sambil ngontingin sesuatu, itu kayak mereka tuh gak bisa, jadi kayak teralihkan gitu sambil cerita tapi tangannya diem gitu. Buat nambahin juga ya, jadi apa sih yang ada di dalam otak kita tuh? Sebenarnya yang di belah tengah itu adalah namanya corpus callosum. Itu tuh bagian otak tengah penghubung antara otak kiri dan otak kanan. Memang perempuan itu pada data saintisnya lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Makanya kita tuh bisa sejalan gitulah, kayak bisa berbarengan gitu dibandingnya laki-laki gitu. Kekuasaan Allah juga ya berarti? Iya, jadi emang takdir kelebihan kita sebagai perempuan. Gitu. Tapi menurut kalian multitasking ini gitu ya, kayak kan mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Menurut kalian multitasking ini bagian dari kayak produktivitas yang bagus gak sih? Maksudnya kita tuh jadi nggak teralihkan fokusnya. Sebenarnya kalau menurut aku ya, multitasking juga ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya nih ya, kalau kelebihannya kita bisa lebih mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, jadi cepet juga kan selesainya. Kalau kita memang banyak tugas banget waktu itu, tapi kita multitasking tuh jauh lebih cepat. Tapi kalau kekurangannya juga banyak. Contohnya kita mungkin bakal terjadi kesalahan dalam pengerjaan tugas kita. Atau mungkin ada yang mau nambahin kelebihan dan kekurangan multitasking? Jadi kalau multitasking itu lebih ke memadatkan efisiensi waktunya ya. Betul.
Terus kalau kualitas kerjanya itu lebih bergantung sama orangnya ya. Ya, kan kalau misalnya ada orang yang nggak bisa multitasking ya, jadi harus fokus. Kalau nggak berantakan ya benar kan tadi. Suka berantakan. Gitu sih, kalau kekurangan dan kelebihannya juga masih banyak sih. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Iya sih, kayak kalau misalkan tergantung kebiasaan orangnya lagi kan waktu dulunya. Itu kalau misalkan dia udah terbiasa sama multitasking, kayaknya dia juga mampu untuk mengerjakan banyak. Iya. Gitu. Terus mungkin ada kalau dari segi kesehatannya, multitasking itu bakal nurunin performa produktivitas kita karena otaknya dipakainya jauh lebih capek gitu kan, jadi kayak double gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau abis multitasking tuh jauh lebih capek gak sih kalau kalian ya kan, dibandingkan kita ngerjain satu hal itu tuh kayak santai aja gitu, tapi ketika dua hal tuh pasti capek banget akhirnya tuh kan. Terus ini sambil itu. Iya, aku juga pernah baca. Jadi kalau kita keseringan multitasking, daya ingat otak kita tuh, daya serap otak tuh malah menurun. Iya benar. Kenapa itu bisa menurun? Dan karena kita memakai otaknya sekaligus gitu Iya, loh, harus kapasitasnya fokus ya, terlalu overload gitu, makanya bisa menurun. Terus yang mungkin pasti apalagi aku sendiri gitu sering merasakan dapat memicu stres. Itu tuh kadang-kadang kalau udah overload terlalu banyak yang dikerjain tuh kayak stres sendiri gitu kan. Tapi semuanya nggak selesai. Iya gitu, makanya itu Jadi akhirnya nggak ada yang selesai, malah berantakan. Bagusnya seimbang aja gak sih? Iya, jadi ada waktunya kapan multitasking, ada waktunya juga kapan kita harus fokus sama suatu hal. Gitu. Nah, terus aku juga pernah baca nih, sebenarnya multitasking gak ada manusia yang bisa multitasking. Katanya tuh ada satu penelitian yang berbicara bahwa manusia nggak akan bisa mengerjakan dua hal yang berbeda dalam satu waktu. Makanya multitasking sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada konsulen multitasking, melakukan tugas secara bersamaan yang tugasnya serupa. Contohnya kayak kita tadi lagi nulis terus ngedengerin lagu. Atau misalnya kalau yang suka nyetir mobil, apalagi khususnya kita sambil nyetir sambil baca maps kan. Kalau cowok sih sebenarnya, karena kita kan agak kurang ya kalau baca maps. Aku suka nyasar. Terus kalau yang kedua sequential multitasking, itu tuh mengerjakan pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi kita berubah dari pekerjaan satu ke pekerjaan dua, tapi dengan waktu yang sangat singkat gitu. Kayak misalnya kita ngerjain makalah, terus habis ngerjain makalah kita nyuci piring, atau habis ngerjain makalah kita langsung ngerjain tugas matematika gitu. Kalian ada pernah nggak pengalaman gitu tentang multitasking gitu? Kalau aku pribadi sebenarnya hampir tiap hari sih ya kita multitasking itu, karena kita setiap hari kita sekolah tuh dapat tugas terus ya, kayak setiap hari ada aja tugasnya. Belum lagi kalau misal tugas dari mama, dari OSIS kayak begitu. Nah, aku itu kalau ngerjain tugas biasanya sambil ngedengerin musik. Nah, tapi ada satu waktu aku bukan dengerin musik sih, nonton YouTube. Aku itu lagi ngerjain tugas IPS tentang Indonesia gitu. Nah, terus aku kan sambil dengerin Nancy Judge ya, tahu kan? Iya. Itu tapi yang aku tulis harusnya Indonesia, malah aku tulis Indonesia. Jadi fokusnya kayak malah ke kata-katanya Nancy gitu. Ke distract ya. Kalau kamu ada nggak pengalaman? Kalau aku sih kadang kan sebenarnya setiap hari pasti kita ngalamin kan, cuman nggak sadar gak sih kalau kita tuh lagi ngerjain gitu. Cuman kan kalian pasti ada P5 kan? P5. Ada. Dulu tuh waktu itu tuh P5 aku sempat jualan tahu gejrot. Lucu banget. Betul, dalam sama dawagan. Itu yang buatnya nanti aku jual lagi ya. Boleh. Yang mau komen ya. Waktu itu jual tahu gejrot kan ngelayanin orang, terus belum lagi kayak nyatetin gitu loh, nyatetin apa yang beli, ngasih kembalian, itu kewalahan sih jujur. Mana ini pakai sambal, pakai cengeknya 2, pakai ini 2. Banyak request ya. Betul. Mana aku belum. Kalem. Untuk Tapi kalau sehari-hari mah kurang sadar sih sebenarnya. Kurang sadar, tapi pasti sering ya. Pasti. Mungkin yang teman-teman sering banget, apalagi aku gitu, ketika kita ngobrol terus kita sambil chatan, sering banget, terus kita tiba-tiba typo gitu loh, kayak kita mau ngechat A tapi malah yang kita dengerin masuk ke chat. Nah, itu kayak sering banget kalau aku gitu, karena sering chatan kan sama orang gitu. Pasti kalian juga sering ngalamin. Atau Aura gimana? Aku juga banyak lah pengalaman Multitasking kayak gitu. Maksudnya pasti dari tugas atau dari yang ya sehari-hari kita gitu tanpa kita sadari. Dan kayaknya memang kebanyakan aku tuh ngelihat kalau cowok gitu ya,
balas chat ya balas chat dulu, baru apa lebih Iya, gitu. Kalau perempuan tuh memang kayak semuanya dikerjain dalam satu waktu, tapi kita nggak sadar gitu. Menurut kalian multitasking buat perempuan itu penting gak sih? Kalau menurut aku sih ya, aku lebih suka kalau ngerjain semuanya tuh kayak satu-satu dulu. Karena kalau satu-satu itu kita jadi lebih fokus dan kualitas dari pekerjaan yang kita kerjakan itu kayak bagus gitu. Kalau multitasking malah lebih sering bikin overwhelm, kewalahan. Iya benar. Kayak kalaupun ngerjain semuanya, kita kan fokusnya terbagi. Terus kalau gak selesai kita sedih sendiri, stres sendiri. Ya, ini belum selesai, yang itu belum selesai. Ini Jadi ya semuanya nggak selesai. Iya. Dan buat aku juga, kalau aku emang lebih setuju buat fokus satu-satu. Dan aku guys sebenarnya lebih prefer buat kerjaan satu-satu. Cuman kadang kayak kondisi yang menekan kita gitu loh, yang kayak mau nggak mau kita harus dua-duanya langsung. Terus kadang-kadang suka greget juga kan, takutnya teh overthinking juga kalau nggak dikerjain dua-duanya, takutnya nggak selesai gitu, takutnya malah buang-buang waktu. Padahal sebenarnya kalau kita ngerjain dua-duanya langsung juga sama aja ya sebenarnya. Kalau udah ada kesalahan sedikit langsung wah semuanya gagal gitu. Kalau kalian? Ya kalau aku juga sama aja sih, sebenarnya aku lebih suka ngerjain satu-satu ya daripada berbarengan gitu. Soalnya tapi pasti ada waktu dimana kita benar-benar harus multitasking gak sih, kayak ini belum itu belum barengan gitu. Apalagi kalau dikejar sama deadline. Betul. Udah panik pasti langsung multitasking loh, itu tanpa kita sadar kayak gitu. Kalau Aura gimana Aura? Ya sama, tapi aku lebih kayak pasti itu sesuai kemampuan sendiri-sendiri kan multitasking itu. Jadi kalau misalkan kita udah paham apa yang harus diutamakan, terus apa yang bisa dinantiin, lebih baik satu-satu. Atau kalau misalkan bisa diusahakan dua pekerjaan sekaligus ya kerjakan aja selagi kitanya mampu gitu ya. Gitu. Nah mungkin dari topik obrolan kita yang tadi, menurut kalian gimana sih caranya biar kita tuh bisa fokus sama apa yang kita lakuin, biar kita tuh nggak sering multitasking? Ada gak sih tips dari kalian? Kalau aku biasanya ngikutin tips Pomodoro itu tuh. Iya kan bener? Iya. Kayak gimana tuh kakak? Itu tuh tipsnya teh kayak kita ngelakuin hal 25 menit misalnya, tapi nanti kita istirahat lagi, istirahat dulu lah gitu. Jadi jangan set gitu. Jadi nafas dulu udah gitu baru kita ngelakuin hal yang nanti kita lakuin gitu loh. Hal yang belum selesai. Strategi Pomodoro itu 25 menit kita misalkan lagi belajar. Biasanya dilakuinnya pas belajar guys. iya, betul. 25 menit kita belajar, terus 5 menit kita istirahat, terus nanti lanjutin lagi 25 menit. Jadi kita kayak ngasih buat diri kita istirahat, nggak overwhelm gitu. Gitu. Kalau dari aku itu yang paling efisien sih bikin to-do list ya. Betul. Kayak itu keharusan deh. Dari semua pekerjaan kita harus bikin to-do list kayak menurut skala prioritasnya apa nih yang paling penting, paling mendesak gitu ya. Terus jadi kalau misal kita udah bikin itu to-do listnya, kita bakal lebih efisien sama pekerjaan yang terpenting itu. Iya, dan kita bisa lebih fokus sama yang lebih penting daripada yang kurang penting gitu. Yang terpenting kalau kita udah bikin to-do list, kita bakal meminimalisir untuk dikejar-kejar deadline ya. Jadi nggak akan panik sendiri karena udah punya to-do listnya sendiri. Kalau dari Aura gimana? Tips and trick menurut Aura? Kalau aku kayak to-do list gitu ya, to-do list karena itu penting banget menurut aku. Karena otak kita tuh kadang ngambil banyak informasi tapi nggak tersutul gitu, jadi kayak berantakan. Jadi menulis itu salah satu tips yang menurut aku penting banget karena supaya terlihat gitu, kayak oh ya kalau misalnya ada yang ngerjain coret gitu. Iya benar. Terus kalau dari aku mungkin kita tuh harus selalu evaluasi hasil kerja kita to-do list itu, karena kadang-kadang walaupun udah di to-do list nggak sesuai sama apa yang kita rencanakan. Makanya penting banget ngadain evaluasi untuk diri kita sendiri, untuk kedepannya jauh lebih baik gitu. Terus juga ada satu lagi dari aku, hindari distraksi. Kayak misalnya contohnya kita tuh kalau mau ngerjain tugas, kalau bisa sebisa mungkin jauhin dari handphone, karena handphone tuh kayak pengganggu racun dunia. Racun dunia gitu. Notif. Iya, ambil dulu gak sih? Iya, terus balas dulu chatnya, mau sejam. Iya, sejam. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kayak pakai yang Pomodoro itu, kalau aku sendiri gitu pernah melakukan itu. Pas istirahat malah kelebihan 30 menit gitu. Jadi emang ketiduran gak sih? iya, itu lebih parah.
Ya makanya harus menghindari distraksi. Atau misal kalau di kelas nih ya, kadang-kadang kan berisik banget ya. Nah, gimana caranya kita teh biar tetap produktif? Biasanya kalau aku suka ke ruangan sepi, contoh di perpus buat belajar. Iya, biar kitanya jauh lebih fokus dan hasil belajar kita juga jauh lebih bagus gitu sih. Oke ya teman-teman, aku pengen tahu sih seberapa sibuk kalian setiap harinya sampai kalian harus sering banget multitasking. Coba siapa dulu yang mau bercerita? Asa, boleh Asa. Aku Asa. sebagai siswi mandua ya. Apa ya? Kan kalau mandua itu jadwal pelajarannya emang padat ya. Dalam seminggu itu kurang lebih 21 mapel. Wow. Iya. Nah, jadi tiap hari itu kita memang pulang sore, terus belum lagi kalau misal ada jarkom OSIS. Itu pulangnya ya minimal maghrib lah ya. Bisa lah ya OSIS. Nah, terus aku itu karena aku anak pertama juga, jadi memang maaf ya agak personal. Jadi agak tuntutan keluarga untuk akademiknya gitu. Sehat-sehat anak pertama. Nah, jadi aku itu sekolah ya sampai sore, terus aku juga les ya. Oh, iya. Kalau sekolahnya. Nah, belum lagi kalau misalnya ada kerkom, jadi memang padat banget sih. Nah, terus kalau eskul juga kan Bisa padat. Iya, lebih padat lagi. Nah, jadi kalau keseharian itu ya emang setiap hari multitasking sih. Sampai malam ya. Iya. Berarti sampai malam multitaskingnya. Iya. Dan terus biasanya kalau aku multitasking itu malah si pekerjaan tuh ada aja salah satu yang gak selesai. Karena aku membagi fokus aku tuh terlalu banyak gitu. Karena tadi juga udah disebutin banyak banget kegiatannya tiap harinya gitu. Ya wajar sih ya, tapi gimana lagi gitu. Mau nggak mau kita sebagai pelajar harus banyak kegiatannya karena kita lagi di masa produktivitas kita juga gitu. Sebagai pelajar sama ya seorang perempuan gitu ya, pasti banyak yang diurusin. Dan aku mah kadang ngerasa kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu gitu multitasking, udah banyak hal yang dikerjain, terus tapi kita kadang suka ngerasa masih sanggup gak nih, dan akhirnya ya jadi overwhelmed dan burn out sendiri gitu nggak sih? Kalau Aisyah gimana? Kalau aku sebenarnya nggak penuh banget sih, cuman terkadang kayak mau pulang kan sehari, kan pasti ada P5 kan, P5 tuh kayak riuh banget, P5 jujur, P5 riuh banget. Terus eskul, aku tes seminggu 2 kali eskul kan. Ya seminggu 2 kali eskul, mana kadang dulu tuh bentrok sama rapat OSIS. Cuman alhamdulillah guru eskul aku tuh kayak oh yaudah jadi hari ini aja. Terus aku ikut padus. Jadi sehari tuh seminggu tuh 3 kali kayak eskul lagi gitu loh. Jadi kayak itu kanan batin gitu ya, lumayan, apalagi tugas-tugas numpuk sama tugas tugasnya. ya betul, kalau kejar deadline. Nah, dari Aura gimana? Ya sama kegiatannya mah pasti sama-sama ya sibuk sebagai murid gitu ya, harus nyelesain tugas, belum ditambah sama OSISnya. Terus pulang ke rumah juga masih harus ngerjain kayak beberes gitu ya. Perempuan mah pastilah di rumahnya disuruh nyuci, ngepel mah gitu ya, nyapu. Ya kayak gitu sama. Sibuk banget pasti ya. Kita semua juga pasti punya kesibukan masing-masing. Apalagi Betul. kita anak MH gitu. Sebagaimana yang kalian tahu, kita ada 33 pelajaran. Bahkan lebih mungkin hafalan, kita juga hafalan hadis dan Quran, dan lumayan tuh menekan banget kalau buat aku pribadi, apalagi hadis itu kita harus ngapalin 50 hadis satu semester. Lumayan banyak banget, dan itu kadang-kadang kayak udah pulang tuh kan udah capek banget, kayak misalnya aku udah les gitu, aku sekolah juga wah capek banget gitu. Pas di rumah tuh kayak nggak ada waktu buat ngapalin hadisnya gitu karena saking pusing dan udah kayak mumet banget. Terus kadang-kadang malah aku pribadi gitu ya tidur di sekolah, ya gak, saking capeknya. Iya benar, jadinya pas jam pelajaran jadinya tidur. Iya. Itu tuh karena di rumahnya kita ngerjain tugas sekolah, dan itu tuh malah belum selesai juga. Di sekolah udah keburu capek gitu, saking kalau misalnya apalagi bergadang gitu, udah begadang pas ke sekolah udah lemas, letih. Bahkan mungkin kalau aku pribadi pernah tidur dari pagi sampai sore tuh setiap pelajaran tidur gara-gara saking capeknya kayak iya, tapi terdapat contoh makanya tidak boleh terlalu banyak multitasking guys, tidak boleh terlalu banyak kegiatan juga. Kita harus seimbang antara kegiatan dan istirahat ya guys. Nah, gimana sih caranya kalian kalau misalnya udah overwhelmed gitu kayak aku tadi, buat jadi seimbang lagi, buat jadi relaxing lagi, refreshingnya gimana? Kalau aku pribadi sih ya, aku nih kan orang yang lebih suka belajar sambil dengar musik gitu. Iya. Nah, jadi kalau relaxing time aku itu
kayak misal tugasnya udah nih, udah selesai. Nah, aku tetap dengan earphone aku tetap dengerin musik gitu. Terus sampai malam, kadang kemalaman sih. Tapi emang enak banget, apalagi kalau kita udah suka sama satu penyanyi, aduh itu kayak healing Beres-beres banget. ya, itu Iya, beres-beres. wah semuanya kita dengerin. Kalau kamu gimana, Aisyah? Kalau aku, kan aku kan main game ya, jadi kalau aku udah capek banget, udahlah main game aja gitu. Sampai Game apa begadang, cuman paginya iya sih capek sendiri kan main game. Iya. Kan. Cuman kalau paling bener tidur sih. Iya, benar. Tidur tuh relaxing banget. Kadang tuh kalau kecapean ketiduran. Jadi segalanya tidur. Tapi emang ketiduran tuh hal yang paling enak dibanding tidur dipaksain. Bener. Tapi benar. Iya kan? Tapi enggak juga, tapi ya benar. Kadang kalau misalkan udah capek ngerjain banyak hal, kalau ketiduran tuh bangunnya lebih enak gitu. Iya, lebih kayak udah gak tertekan lagi gitu ya. Biasanya kalau biasanya kalau misalkan kita yang kayak posisinya udah mau siap tidur gitu, malah jadi kayak kepikiran yang lain lagi, bukan kayak Tiba-tiba gak ngantuk aja. bener. Akhirnya main HP deh. Soalnya kan kalau ketiduran tuh kayak kita habis capek, terus langsung tidur tuh kayak istirahat. Enak banget. Tapi kalau ketiduran tuh kadang minusnya HP-nya nggak kecas terus besok Iya. Sakit hati. Sakit hati. Bangun-bangun, kok segini. Iya, padahal dibutuhkan di hari itu. HP itu butuh banget. Makanya aku juga kadang-kadang kalau nggak tidur, aku tuh relaksinya dengan scroll TikTok, guys. Bener. Scroll TikTok, nonton podcast itu enak banget buat relaxing. Apalagi kalau podcast kadang-kadang bikin ketiduran kan. Iya, Apalagi bener. kalau yang suaranya enak didengar kayak udah bisa tidur aja gitu. Gitu kan. biar gak burn out, kita tuh harus penting banget buat memahami kapasitas diri kita sendiri gitu. Benar sekali. 100. Pentingnya kita kenal sama diri sendiri. Kayak tadi Asa tuh kalau ngerjain tugas sambil dengerin musik, tapi kalau udah selesai tapi lanjutin dengerin musiknya gitu. Kayak menurut aku itu salah satu proses kita, bagian dari kita memahami diri kita sendiri. Supaya tidak burn out gitu. Walaupun sebenarnya kalau di umur kita emang wajar gak sih kayak kita tuh masih belum kenal sama diri kita sendiri, makanya emang mencari jati diri. Yes, makanya banyak yang gak kenal kapasitas diri dan banyak yang burn out. Iya. Kadang-kadang kalau di TikTok tuh aku lihat kadang ada yang stres yang sampai maaf cutter gitu, barcode sendiri gara-gara terlalu burn out. Makanya emang penting banget buat kita kenal diri sendiri gitu, seberapa mana kita bisa melakukan kegiatan kita, seberapa mana kita mampu buat melaksanakan tugas-tugas kita gitu. Makanya sebenarnya banyak kesalahan kita sebagai anak remaja gitu, terkhusus wanita, terkadang terlalu banyak gak sih kita tuh kadang ngerasa kebanyakan nih kita ngambil kegiatannya gak sih? Misal di akhir ya. Misal di akhir, betul. Karena ngerasa udah sanggup gitu, kayak ngerasa sanggup tapi ternyata Pas awal tuh kayak gampang deh kayaknya kita ikut gini, pas nyobain kayak hah sesusah itu. Tapi itu tuh kalau buat remaja ya karena kita masih mencari jati diri kita gitu. Masih penasaran ya, Masih mencoba banyak hal gitu. Nah, tapi pada akhirnya burnout juga. Kisah capek-capeknya kayak jangan sampai nyakitin diri sendiri. iya betul banget. Kata-kata Quotes hari ini. Catat. Aisyah 2025. Oke. Ada lagi yang mau sharing pengalaman atau tentang misalnya kalau kalian ngelihat ibu kalian gimana sih kalau lagi multitasking? Nah iya, setiap pagi tuh kita kan mempersiapkan keperluan sekolah tuh kadang dibantu juga ya Ibu. sama mama ya. Nah, aku itu kerennya, mama tuh selalu bisa kayak dia bangun pagi terus dia ngelakuin, dia masak, dia cuci piring, dia sambil nyetrika, sambil nyuci, itu semuanya Barengan. iya barengan dan semuanya dikerjain gitu loh. Tapi kerennya tuh mereka selalu tepat waktu. Jarang banget kesiangan gitu. Terus mungkin kalau aku sangat proud banget sama mama aku karena beliau juga kan kerja gitu ya. Jadi otomatis capek kan seharian, tapi ketika pagi-pagi tuh kayak bahkan bangunnya tuh lebih subuh daripada aku gitu. Menyiapkan semuanya sendiri, kayak keren banget kan jadi seorang ibu gitu. Karena kita juga calon ibu-ibu masa depan. Kalian gimana kalau di rumah ngelihat orang tua kalian, atau mungkin punya kakak yang suka multitasking juga atau gimana? Ya, kalau aku kan di rumah punya kucing ya, terus sekarang mama aku sambil ngasih makan kucing, mandiin kucing, tapi sambil ngegodok cai gitu. Terus apa nyuci baju gitu ya. Tapi hebatnya tuh mereka tuh kayak jarang ngeluh gak sih, kayak Iya, itu bener, dia. hebat banget, tabah sekali gitu. Wanita sangat-sangat kuat ya. Betul.
calon-calon ibu-ibu kuat insya Allah. Makanya sih banyak yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu yang kuat. Contohnya kayak tadi kita mengenal diri kita sendiri dari sekarang, otomatis kedepannya ketika kita sudah dewasa, kita jauh lebih bisa ngerti diri kita sendiri, bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Dan seorang yang kuat juga nggak bisa langsung jadi kuat, itu harus terbentuk dari kita masa remaja begitu. Menurut kalian hikmah dari cewek multitasking apa ya? Apa ya hikmahnya? Apa ya? Nungguin ya? Menurut aku jadi mungkin dari obrolan kita yang tadi dari obrolan kita yang tadi bisa disimpulkan kalau misalkan multitasking itu sebenarnya bukan standar wanita aja gitu ya, standar perempuan aja. Kalau laki-laki juga sebenarnya bisa sebetulnya multitasking, tapi oleh pelatihan sejak dini gitu ya, maksudnya dari dulu kayak hal yang diterapin ke perempuan, karena perempuan dari dulu kayak sebuah tuntutan untuk multitasking, jadi dia beranjak dewasanya juga terbiasa sama multitasking, jadi bisa gitu pada ini. Jadi bukan standar perempuan aja, jadi laki-laki ataupun perempuan bisa multitasking, tapi dengan syarat kita tuh bisa paham kapasitas diri kita soal multitasking sendiri. Oke, kalau dari Aisyah gimana nih hikmahnya atau kesimpulan? Hikmahnya apa itu? Hikmahnya Aisyah dari obrolan bersabda. kayak gini kita boleh multitasking. Ibu Tapi jangan maksain. Iya, Jangan. benar. Sekuatnya aja ya, kalau udah kira-kira gak kuat udah aja istirahat. Tidur. Tidur adalah kunci dari semuanya. Jadi kalau menurut aku kita ini kan masih remaja ya, dan kita dari segede ini aja udah multitasking, udah banyak Keren sekali banget. multitasking. Dan secara gak langsung kita ini emang udah dituntut untuk selalu bisa multitasking. Biar nanti kalau misal menjadi ibu-ibu, udah mempunyai anak, kita bisa mengurus semuanya tuh dengan baik gitu ya. Ya benar. Walaupun itu sebenarnya bukan standar, karena nanti juga mungkin kita bisa dapat bantuan dari yang lain. Mungkin hikmah dari aku, selagi kita kan multitasking sebenarnya udah dari Allah, udah dikasih kemampuan yang lebih daripada laki-laki. Mungkin kita setelah kita tahu nih obrolan kita hari ini, mungkin sebagai kita perempuan semua kita bisa lebih memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Tapi harus memaksimalkan dan tidak boleh terlalu over dalam melakukan semuanya, karena Tuhan juga menciptakan kita ada kapasitasnya masing-masing gitu. Gitu aja sih dari kita mah gitu. Iya. Closingnya gimana? Closingnya gimana? Ya seru banget ya. Seru banget pembahasan kita kali ini karena ngomongin multitasking dan perempuan, apakah menjadi standar Atau tidak? perempuan? Jadi ya kita sudah mendapatkan kesimpulannya, sudah cukup memahami juga. Terima kasih ke Teh Asa dan Aisyah. Khususnya kepada para pemirsa yang menonton dari awal sampai akhir, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan kalian pemahaman baru dan dapat bermanfaat di kehidupan kalian masing-masing. Iya. Oke, dadah, see you. Berapa?